Info hari ini. FM 91,2 Radio Kota Bati. News interaktif, solutif. Kata Mutiara karya Publilius Sirus, filsuf dari Yunani. Lebih mudah menambah sesuatu reputasi yang besar daripada untuk memperoleh reputasi itu sendiri. Insan edukasi, kita diingatkan bahwa menciptakan dan menghasilkan karya akan lebih sulit dibandingkan dengan hanya memberikan polesan pada karya yang sudah ada. Apapun dan bagaimanapun wujud dan bentuk hasil karya kita, lebih berharga dibandingkan dengan hanya memberikan sentuhan tambahan pada karya yang sudah ada. FM 91,2 Radio Kota Bati. Radio Kota Bati. News interaktif, solutif, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Ya, semoga aja kabarnya sehat selalu. Dan siang hari ini saya sebenarnya dipasrai untuk memandu talk show bisnis, inspirasi bisnis. Gak biasa-biasanya nih saya siaran untuk inspirasi bisnis. Oke, tapi gak apa-apa. Artinya itu menjadi salah satu tantangan buat saya. Dan siang ini kita akan coba ngobrol tentang gimana sih rasanya mengelola atau membuat semacam manajemen untuk bisnis kuliner olahan tahu. Nah, di studio sudah hadir narasumber kita ya, bintang tamu kita. Kalau saya lebih suka dengan istilah bintang tamu daripada narasumber. Karena kalau narasumber itu berasa berat banget, Bu. Berasa berat, wah bakal ditanya materinya berat. Bakal ditanya yang aneh-aneh. Tapi kalau bintang tamu kan berasa wah enteng-enteng aja ya, nih. Betul. Ada Bu siapa, Bu? Panggilannya Bu Fafa. Bu Fafa, Bu Iya. Siti Mu'arofah. Iya. Saya jadi ingat sama guru saya dulu nih. Ada namanya Bu Arofah dulu. Oh gitu. Guru SD saya dulu. Namanya Bu Arofah. Wah, mengingatkan saya Iya. pada bu guru saya. Gimana kabar, Bu? Sehat? Alhamdulillah baik. Wah, perjalanan lancar tadi ya. Alhamdulillah lancar. Dari Bojong ke RKP berapa menit sih, Bu? Kurang lebih 25 menit. Lumayan juga ya. Iya. Lumayan juga. Kurang lebih 25 menit. Sendirian? Sendiri? Beneran, Bu? Iya, biasa berpetualang. Asik nih. Beneran sendirian berani gitu? Ya berani, Pak. Kan biasa. Biasa Pekalongan kabupaten kota itu udah hal biasa. Udah biasa ya. Ya belum, kalau istilah kita belum pate wadoh ya. Iya betul, saunduk gitu ya. Kecuali kalau rumahnya Ketong Kriyono, nah itu lain perkara lagi. Berangkatnya harus pagi-pagi biasanya. Iya betul. Selama tidak melewati gunung berarti masih deket ya. betul. Bu Fafa. Iya. Bu Fafa ini owner dari bisnis kuliner olahan tahu. Betul. Kenapa kok bisa milihnya tahu? Karena lain daripada yang lain, dan tidak semua orang tahu bahwa tahu itu bisa di kuliner yang luar biasa gitu ya. Tidak semua orang tahu. Iya, makanya kami beritahu seperti itu. Oke. Tapi dari dulu memang sudah terbiasa dengan menggeluti bisnis kayak gini, Bu? Kalau bisnis kebetulan saya dari kecil sudah. Karena keluarga saya bisa dikatakan keluarga pembisnis ya. Dari zaman kecil sudah secara tidak langsung orang tua sudah mengajari bisnis seperti itu. Keren. Jadi ketika di kehidupan sehari-hari untuk bisnis itu sudah kayak sudah menjadi hal-hal
yang menemani kita sehari-hari gitu loh. Tapi tidak semua itu dibisniskan ya. Oh, kalau itu lain perkara lain, lain cerita itu kalau semuanya dibisnisin. Iya. Oke, berarti dari keluarga pebisnis gitu ya. Iya, betul. Gitu. Kalau Bapak Ibu dulu Kalau Bapak itu bisnisnya itu ini material. Oh. Ya, kalau ibu rumah tangga. Oke. Iya, betul. Berarti banyak belajar dari Bapak. Dari Bapak, betul. Keren. Iya. Ibu saya itu pedagang tapi saya nggak nurunin bakat berdagang loh. Kenapa ya? Apa ya aku yang salah atau gimana ya? Ya bisa jadi. Iya. Mungkin karena belum merasa bahwa bisnis sebenarnya mengasihkan. Walaupun kita seperti naik roller coaster ya, naik turun dan siap dengan medan apapun seperti itu. Tapi kalau saya mungkin ini belum siap untuk katakanlah stay di rumah karena harus jaga toko gitu kan. Karena itu tadi seperti Ibu, saya itu suka petualang. Betul. Jadi belum mau dicancang di rumah gitu, jagain toko. Belum kebayang, waduh kalau jaga toko terus kemudian kolega saya gimana. Padahal di bisnis itu tidak harus stay di rumah juga sebenarnya. Iya betul. Kita bisa ngelola dengan katakanlah mempekerjakan orang atau ini gitu ya. Tapi kalau Ibu gimana, ngelola bisnisnya sendiri atau sama suami? Beneran? Ya, suami saya adalah partner terbaik dan pertama dan satu-satunya partner yang luar biasa, suami saya. Asik nih, nggak diajak? Suami saya kerja kebetulan. Tadinya diajak. Kerja di mana? Di konstruksi lagi bangun ini tanggul. Rumah pompa. Oh, rumah pompa. Slumprit. Iya. Nggih, leres. Oh, ya ampun, ini dua-duanya keren semua nih. Harus diundang nih kapan-kapan. Bisa. Nanti biar jadi tahu semua ya. Iya. Akan diberitahu karena semua nanti akan menjadi tahu pada waktunya. Betul. Karena kadang-kala kan gini, orang kadang-kala merasa bahwa buka bisnis itu berat. Betul. Ya kan? Apalagi zaman sekarang. Betul, karena berpikirnya, wah berapa ya modal yang harus dikeluarkan untuk bisnis. Terus kemudian saya punya cukup tabungan nggak ya untuk istilahnya save dulu ya untuk menjaga-jaga, katakanlah misalkan pada saat down itu bisa nggak ya menyelamatin gitu. Nah kalau Ibu gimana tuh waktu pertama kali Ibu? Pertama kali, kebetulan saya menikah tahun 2009. Oh iya, dan selisih 1 tahun Bu. Oh ya, jadi kan 2008 apa 2010? Aku 2007 deng. Gak jadi 2 tahun. Iya. Jadi 2009 dan yang luar biasa adalah suami saya bukan dari keluarga pembisnis tapi akhirnya bisa ikut terjun ya. Ikut terjun bisnis. Ketika kita berumah tangga memang sudah komitmen bahwasanya nanti rumah kita itu bisa untuk bermanfaat tidak hanya untuk kita dan anak-anak tapi untuk orang di sekitar kita seperti itu. Mantap. Karena awal menikah kan tidak hanya menyatukan 2 insan ya, tetapi juga 2 keluarga dan juga saudara-saudara yang ada di sekelilingnya seperti itu. Jadi bisnis yang dibangun kita bareng dari 2009 awal kita menikah ya. Jadi jatuh bangun itu sudah hal yang biasa ya. Bisa dikatakan tadi dapurnya nggak kemebel bahasanya itu udah biasa seperti itu. Tapi justru di situ itu seninya. Gimana tuh? Itu seninya di situ. Di situ ketika saya harus bangun malam, ketika waktu itu awal belum ditahu ya. Waktu itu saya masih di kulinernya adalah makanan khas. Kebetulan saya asli dari Banjarnegara. Iya, saya di sini adalah perantau ya. Oke, saya nemu saudara dari Banjar lagi. Iya, dari Banjarnegara. Di situ ada makanan khas Banjarnegara, opak sama sale pisang. Oh iya. Dan di Pekalongan belum ada. Waktu itu masih jalan-jalan. Jadi kita berdua itu senang berpetualang. Dalam petualangan kami pasti ada ide-ide bisnis seperti itu, kayak gitu. Jadi saya dan suami itu ide bisnisnya kadang bisa dikatakan gila ya. Menggila kalau udah di bisnis itu kalau nggak ada kontrolnya itu kok kebablasan gitu ya. Dan suami sebagai penyeimbangnya seperti itu. Alhamdulillah 2009 dan alhamdulillah juga waktu itu suami kan
ngantor ya di salah satu kantor koperasi seperti itu ya, apa namanya kerja kantoran kan tidak bisa setiap hari dapat uang. Ya, betul. Sedangkan jajan anak tiap hari. Betul. Seperti iya. itu. Tapi apakah memang begitu ya? Rata-rata tipikal perempuan itu akhirnya masuk terjun ke bisnis gara-gara suaminya bekerja gitu? Enggak sih. Sebenarnya waktu itu karena ini tadi yang saya sampaikan, saya suka berpetualang dan di situ ada ide-ide yang muncul. Mungkin karena basicnya saya dari kecil itu sudah biasa bisnis. Mungkin kalau dulu kan karena ingin dapat uang saku tambahan seperti itu kalau dulu. Kalau sekarang lebih ke karena hobi saja, apapun bisa, ibaratnya ketika di situ ada peluang kenapa tidak kita gunakan, dan suami juga mengizinkan. Karena itu sudah menjadi passion kita ya. Kalau dibekukan kan juga bingung kitong bahasannya ya. Betul, ganti profesi itu bukan hal yang mudah. Betul. Iya sih, saya mengalami beberapa fase itu. Jadi mungkin kalau di sini lebih kami bisnis kami berdua seperti itu, bukan berarti untuk menambah uang masukan itu sebagai bonusnya. Iya, karena di bisnis di sini tidak hanya income saja yang menjadi tujuan utama kita, tapi relasi. Ya, relasi. Gimana? tuh? Iya. Relasi jadi, gimana? itu tadi membangun bisnis itu adalah membangun memang untuk untuk tadi dapur kita, tapi juga untuk relasi kita. Seperti itu. Karena dengan kita banyak relasi, banyak saudara, itu kita tidak bingung di mana-mana. Sepakat. Minimal nggak kaliren ketika kita itu pergi kemana gitu. Yes, itu betul sekali. Iya. Itu fungsinya. Makanya kenapa saya bilang saya suka bisnis. Kami berdua suka bisnis karena seninya di situ. Iya. Adapun nanti ada tambahannya ketika nanti keuntungannya banyak, itu adalah bonus yang diberikan oleh Allah seperti itu. Jadi tidak sakit hati ketika pas mungkin makanannya nggak laku. Pernah nggak sih jualan nggak laku? Pernah. Pernah ya? Pernah, sering. Tetapi nggak menjadi patah semangat, karena tadi kita kembalikan lagi niat dari awal bahwa kita berbisnis itu niat kita di awal adalah satu, untuk memang mengembangkan apa yang kita passion yang kita punya. Yang kedua, relasi. Dan adapun yang lain itu adalah bonus seperti ini itu. 2 poin yang dahsyat menurut saya. Karena jarang-jarang loh Bu, orang itu punya orientasi bisnis. Sebenarnya bisnis itu adalah sebuah usaha untuk upaya untuk mengembangkan diri. Yes. Ya kan? Kebanyakan orang kan berbisnis pikirannya yang dapat untung banyak. Cuan, gitu kan? Lupa bahwa kita bisa dapat cuan kalau kita kerja, kalau kita punya bisa mengembangkan potensi ya kan, yang ada di dalam diri kita. Terus kemudian berjejaring. Semakin meluas jejaring, otomatis kan potensi yang kita bina ini bisa berkembang. Yes, ya betul, kan? betul. Dan semakin luas jaringan kita, semakin kita ini banyak tempat untuk kita singgahi, sekalipun sebenarnya kita mungkin tidak ada urusan dengan bisnis. Yes, betul sekali. Iya. Itu yang menjadi itu ya bisnis ya namanya. Makanya kalau jualan mungkin bisa ya, tapi kita di sini adalah bicaranya bisnis. Kalau jualan lain perkara. Jualan kan otomatis kan kita sedang berbicara tentang komoditas apa yang kita, produk apa yang kita jual, sebisa mungkin ini laku kan gitu. Iya betul. Bisnis beda lagi. Beda. Beda ya. Iya. Bahasanya emang beda. Benar. Oke. Nah ini adalah pencerahan ya. Wah luar biasa ini siang hari ini jadi nggak ngantuk nih obrolannya. Soalnya biasanya kalau jam-jam 1 siang apalagi jam-jam hujan lagi. Jam-jam waktu orang untuk habis Jumatan itu pengennya layah-layah terus ketiduran. Nah, semoga aja siang ini karena ada obrolan yang luar biasa ini, ya Anda kawan yang masih setia stay tune di FM 91,2 Radio Kota Batik, nah bisa bergabung untuk ya nimbrung ngobrol kek ya, biar semakin seru. Baik lewat telepon di 0285424474 atau juga melalui WA di 0855420912. Oke, masih kita lanjut inspirasi bisnis, dan tadi sudah diobrolkan sama Bu Fafa bahwa ternyata awal mula berbisnis itu dimulai dari
cara pandangnya dulu nih, cara pandang beliau yang ternyata bisnis itu bukan untuk sekadar mendapatkan keuntungan, tetapi lebih dari itu mengembangkan diri dan mengembangkan relasi. Wah, ini poin penting. Aduh, asik nih. Oh, terus sebelum tahu apa Bu? Bergerak Sebelum tahu, tadi yang kuliner makanan khas, kemudian itu sampai 2015. 2015. Iya, karena saya termasuk orang untuk kuliner itu pilih-pilih, jadi kualitasnya premium. Ketika sudah bahan bakunya sudah susah untuk dicari, akhirnya 2015 ke batik, ya pernah di batik, tapi lebih ke reseller ya. Oke. Waktu itu belum ada platform belum ada marketplace yang seperti sekarang ya. Iya, belum seperti ada itu. e-commerce juga. Iya, ya. betul. Iya, tahun 2015 masih belum. Awal-awal Masih 2018 2019 ya. Iya. Iya, jadi waktu itu tuh sampai tahun 2020. Oh iya 2020. Itu tadi, karena tadi yang saya katakan bisnis kita menjalin relasi. Jadi alhamdulillah di badik itu juga relasi saya tidak hanya seluruh Indonesia ya, tapi juga luar negeri juga ada. Wih, Seperti itu. sampai mana Bu? Korea, Jepang? Weh. Ya pernah. Dahsyat. Tapi masih belajar. Itu dapat dari mana kok bisa dapat Relasi itu? Iya. Ya, karena pertemanan kita kan dengan siapa saja tanpa melihat latar belakangnya seperti apa. Yaitu mungkin salah satunya yang namanya media sosial sekarang, apalagi sekarang ya luar biasa. Dulu itu kan masih terbatas di Facebook, kemudian di WA belum seperti sekarang ya. Itu alhamdulillah Allah menggerakkan hatinya untuk pesan di kami seperti itu. Oh gitu. Iya. Tapi berhenti 2020 pandemi terus akhirnya berhenti. Iya, karena waktu itu kan termasuk yang patuh sama pemerintah harus stay at home ya. Yap. Tak patuh ya Bu ya. Aduh. Jadi dari situ kan otomatis saya sama suami di rumah stay at home. Terus gimana nih? Otomatis kan nggak mungkin hanya di rumah saja ya. Gitu ya. Tapi pada saat pandemi itu kan batik memang agak cukup turun. Awalnya kan? turun. Awalnya iya. turun kan, baru naik itu ketika rame-ramenya pada pesanan daster online. Itu, ya, online betul. Itu daster. Ikut nggak Bu kontestasi di daster waktu itu? Tidak, karena waktu itu kita sudah fokus lagi di kuliner olahan tahu. Oh, mulai dari itu akhirnya berangkat dari pandemi itu akhirnya beralih ke tahu. Iya, karena saya termasuk kebetulan saya tinggal di lingkungan Kampung Tahu di Babalan Lor itu. Di situ kan banyak sekali pedagang tahu. Di tempat kami ada 15 pengrajin. Wow, 15. Pengrajin tahu, ya. Banyak ya? Banyak, ya. Dari situ. Itu satu RT atau satu? 2 RT. 2 RT? Iya, 2 RT. 2 RT. Kalau misalkan satu RT itu katakanlah 50 kakak misalnya. 15, wah itu sudah banyak. Iya. Dan banyak. ya alhamdulillah tahunya laku semua, Pak. Wow. Ini jadi keren. waktu itu kan suka trial ya, walaupun suka trial, saya basicnya sebenarnya nggak pintar memasak. Cuman suka aja gitu, suka trial hal yang baru yang itu jadi luar biasa. Mungkin nggak ada kepikiran dinalar orang pada umumnya. Ya, ini asik nih. Aku aja polos banget. Gak suka memasak, tapi kemudian bisnisnya kuliner. Iya. Itu gimana cerita Bu? Keluar dari zona nyaman ya. Itu makanya aneh aja. Orang nggak suka masak, tapi bisnisnya di kuliner. Iya. Nggak nyambung banget sih. Nggak nyambung ya. Tapi nyambung ternyata. Gimana nyambungnya gimana tuh? Gimana? Nyambung. Ketika memang udah cinta ya, tadi ya udah cinta. Walaupun tidak suka memasak, karena cinta akhirnya suka eksperimen. Saya suka di kuliner karena suka eksperimen. Bisa nggak sih? Awalnya adalah kita minuman tahu. Namanya es kopior tahu. Itu sebenarnya saya trialnya tahun 2016. Itu sudah bikin, waktu itu rumahnya belum di Kampung Tahu. Masih di mana? Masih di Wiradesa. Berarti pertama kali punya rumah di Wiradesa. Tapi sekarang Wiradesa di mana dulu? Perumahan Bisma.
Oh situ, ya, Iya, ya. betul. Tempat mainku dulu tuh. Iya. Oke, ya. Kemudian akhirnya sekarang di Kampung Tahu Heeh. itu waktu itu bikin es kopior tahu. Es kopior tahu. Bisa dijelaskan seperti apa? Seger, manis seperti itu ya. Rasa tahunya masih tetap ada. Es kopior tahu. Itu Iya. gimana konsepnya, Bu? Biasanya es kopior itu kan pakai kelapa. Iya, kami pakai Ah. tahu. Kan semua akan tahu pada waktunya. Oh iya. Ah, Iya. penasaran. Penasaran ya, Pak? Masih ada nggak sih menu itu? Oh masih ada. Masih ada itu ya? itu menu andalan di Kampung Tahu. Ketika Oh. kebetulan saya juga pengelola di Kampung Tahu. Itu kalau ada kunjungan wisata edukasi itu apa namanya menjadi salah satu ikonik di tempat kami es kopior tahu. Es kopior tahu. Bahkan semua anak bisa membuatnya. Iya, karena mudah. Mudahnya. Mudah. Nah, yang bikin mudah apanya? Bahan bakunya mudah didapat. Heeh. Ya. Dan juga prosesnya mudah dan mengasihkan. Kayak mainan aja. Iya gitu. betul. Tapi bisa Penasaran dimakan nih. gitu. Penasaran nih. Ini kenapa Naila nggak ngajak aku sampai ke Kampung Tahu, Naila? Aduh. Kalau waktu Mbak kapan-kapan. Naila ke rumah itu banyak. Sekarang malah banyak sekali. Awal itu es kopior tahu, kemudian puding tahu. Puding tahu. Kalau puding tahu pernah tahu. Mungkin ya, Pernah, karena kan pernah. sama kayak wedang tahu ya. Iya. Wedang tahu udah biasa gitu Udah ya. biasa. Tapi kalau es kopior tahu itu baru Baru saya. dengar ada es kopior, ada es kupu tahu, ada es buko tahu. Untuk varian esnya kami ada 3. Es kopior tahu, es kupu tahu, es buko tahu. Es krim tahu belum ada. Es krim tahu ada. Ah, Es krim tahu ada. ini harus aku coba Iya. ke sana nih, penasaran nih. Nanti Es aku krim tahu ada. ajak Naila curang nih. Di belakang Cuman lagi makan kalau nih. es krim tahu mungkin rasa tahunya lebih tajam. Heeh. Kalau orang yang nggak suka bau tahu itu mungkin ya akan kok gini sih es krim. Kadang kan orang konotasi es krimnya itu kan yang sudah bermerek baunya gitu ya, yang iya gitu-gitu seperti lah ya, itu. yang- Kalau es krim tahu memang saat ini kami belum bisa mengatakan sukses ya. Ah. Karena apa namanya? Sudah ada menu es krim cuman belum bisa launching ya. Belum bisa launching. Kemudian yang paling booming itu donat tahu. Donat tahu. Oke. Donat tahu. Bisa dibayangkan sih donat tahu. Donat tahu ya. Cuman Donat rasanya aja yang belum. tahu. Rasanya manis donat. Oh, donatnya manis. Tetap manis. Iya. Ah. Itu awal 2021 itu donat tahu, kita ada turunan donat tahu, kemudian burger tahu. Heeh. Burger tahu itu untuk penyuka yang gurih-gurih ya. Karena kan Oke. waktu itu, "Mbak kok donat sih manis gitu." Heeh. Ada dong produk yang lain ditantang nih sama customer. Heeh. Oh, oke, kamu memberi tantangan, saya terima tantangan itu. Oke. Kami ada burger tahu lebih ke gurih ya kalau Gurih. burger tahu seperti Oh, itu. Kemudian brownies tahu ada. Ada brownies tahu. Kemudian ada apa namanya? Ini yang terbaru mungkin. Apa? Pancake durian tahu. Pancake durian tahu. Wah. Tambah bikin lapar lagi. Oke. Jadi nanti semua akan tahu pada waktunya. Oke. Iya. Nah, saya ke WA dulu nih, Bu. Ada yang gabung dari Nugroho di Oke. Kradenan. Hujan deras di luar dihangatkan dengan perbincangan bisnis yang ini. Menarik nih ketika bisnis di arahnya juga untuk membangun relasi. Boleh dong dijelaskan gimana sih caranya supaya bisnis itu bisa bangun relasi? Soalnya biasanya mikirnya kan bisnis itu jualan. Nah, itu. Nah, gimana nih, Bu? Kembali lagi ke niat kita dari awal. Niat insunnya itu Iya, kan. betul. Niat insunnya harus jelas gitu ya. Karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya dan sesuai dengan doa hambanya. Yap. Kalau kita membangun setuju. bisnis niatnya memang hanya untuk jualan, nanti dapatnya cuma jualan saja. Antara keuntungan, untung dan rugi. Betul. Tapi kalau bisnis kita niatnya tadi yang saya sampaikan, salah satunya adalah kita untuk menjalin relasi, otomatis nanti Allah akan datangkan orang-orang yang baru yang itu bisa mensupport bisnis kita. Karena bisnis itu tidak hanya hari ini, tapi untuk berkelanjutan sampai kapanpun. Seperti itu. Iya sih, saya sepakat sih. Ada teman saya juga yang juga pebisnis itu, dia sama sekali nggak ngeluarin modal sebenarnya, tapi dia memanfaatkan relasi.
Betul. Itu keren banget. Dia itu gini, ceritanya bikin kedai kopi, tapi dia itu nggak punya modal. Ya modalnya dia cuman bisa menghubung-hubungkan orang gitu, katakanlah dia butuh pekerja untuk mengerjakan jadi baristanya dan lain sebagainya. Nah tapi dia karena dia bisa mengumpulin orang-orang ini, tapi dia butuh sokongan modal, dia cari nih pengusaha atau orang yang punya uang berlebih, Investor. itu ya investornya untuk bisa. Nah why not, ternyata bisnis itu bisa. Iya. Tanpa modal Bisa. sepeser pun. Betul. Itu. Bahkan nanti akan memunculkan modal untuk kita. Gimana tuh? Nah, ini Jadi aku kita ingin butuh berbisnis, belajar tapi nih. kita tidak ada modal. Tapi Tapi justru dengan kita menjalin relasi, tadi yang saya sampaikan bahwa kita membangun bisnis itu tidak hanya untuk proses jual beli saja atau keuntungan semata, tetapi juga untuk relasi. Ketika kita punya ide bisnis, aku nggak punya modal nih, aku tapi punya ide bisnis, bisa nggak? Bisa, karena sudah saya praktekkan. Jadi bagaimana caranya dari relasi itu otomatis kita kan mempromosikan ya, presentasi bahasanya ya. Kita tuh punya produk ini loh, ini seperti itu kan. Tapi kita jangan mengatakan kita nggak punya modal. Kamu mau nggak saya dengan produk ini? Kamu minat nggak dengan produk saya? Seperti itu. Ketika dia minat, mungkin tadi karena saya makanan, saya pesen nih, pesanan itu. Dari pesanan itu kan otomatis biasanya kalau sudah pesan kan nggak mungkin akan di cancel. Otomatis kalau kita membuat makanan itu pasti sudah dihitung kalkulasi untung ruginya ya. Seperti itulah di situ ketika kita sudah sampaikan ke customer, ke relasi kita yang pesan makanan ke kita. Nah, kan nanti kita dapat untung dari situ. Iya juga ya. Iya. Iya juga ya. Dan itu berlaku untuk semua bisnis. Semua ya. Ya, yang penting bagaimana kita percaya dengan diri kita bahwa apa yang kita katakan itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Ini dia. Nilai plusnya adalah bisa keuntungan untuk kita tanpa merugikan orang lain. Nah ini dia. Iya. Ini dia nih ilmunya para marketing nih sebenarnya nih. Marketing harus belajar ini nih. Karena kadang-kala kan marketing kan hanya berpikirnya bagaimana saya jualan. Iya, betul. Bukan bagaimana saya mendapatkan relasi supaya orang yang saya hubungi itu percaya bahwa yang saya bawa, entah itu program, entah itu produk itu, bukan mereka beli, tapi mereka bisa mempromosikan lagi. Yes. Kan gitu betul, ya. Testimoni. Itu mungkin dia nggak minat untuk membeli, tapi ketika dia bisa mempromosikan ke teman-temannya. Itu. Iya. Itu yang alhamdulillah saya pegang. Ya bisa dikatakan ya mungkin itu sudah menjadi cara Allah untuk mengarahkan saya di dunia bisnis itu ketika ada teman misal punya usaha, tolong dong itu kan kita niatnya menolong ya, adapun adapun ada keuntungannya itu bonus dari Allah seperti bonus itu. Gitu ya. Dan alhamdulillah saya juga pernah waktu itu saya sebenarnya bukan di bisnis properti ya, saya bukan basicnya di properti seperti itu. Tahun kemarin itu setelah tidak langsung saya sudah menjualkan 6 perumahan. Wow. Itu hanya dengan bercerita. Karena relasi kita percaya dengan kita, masa sih akan membohongi gitu ya. Tadi, kenapa kok bisa menjalin relasi? Jadi kepercayaan diri, trust me. Itu penting. Bagaimana kita membangun rasa kepercayaan diri kita, kemudian kita bisa membuat relasi kita itu percaya dengan kita. Tapi jangan sampai memanfaatkan kepercayaan mereka. Karena yang sering terjadi ketika mereka sudah percaya kita memanfaatkan. Satu memanfaatkan, yang kedua kadang-kala kitanya teledor. Betul. Nah itu yang harus dijaga benar-benar. Iya, karena mungkin, itu tadi kita berorientasi bahwa ya cari relasi sebanyak mungkin, iya benar sih. Tapi kalau kita nggak bisa jaga yang, betul. Katakanlah. Oke, kita bisa mencari 100 orang sebagai relasi, tapi yang bisa kita jaga banget yang mana nih? Ya kan, perlu selektif juga kan? Iya. Katakanlah misalkan yang bisa kita jaga cuma 5, ya sudah 5 itu. Yang lain sekadar ya kembang-kembang aja gitu. Gitu nggak sih Bu? Kalau saya lebih ke ini ya.
Gimana? Lebih ke setiap relasi saya itu adalah orang yang baik-baik semua. Iya. Jadi dan saya yakin dari mereka itu mungkin saat ini bisa dikatakan yang mendukung kita 1-2 seperti itu. Tapi yang lainnya itu akan mendukung kita di hari yang lain, betul, di tempat yang lain. Betul. Makanya, jadi lebih ke kita berpikir positif dengan relasi-relasi kita dan kita juga membangun komunikasi yang positif dengan mereka. Ya, artinya metodenya memang harus banyak ya Bu ya, ya. Yang digunakan gitu ya. Sebenarnya enggak sih. Gimana? Satu be a positive thinking. Be a positive thinking. Iya. Wah, ini dan selalu berbuat baik dengan siapapun, kapanpun dan dimanapun. Oke. Tanpa mengharap bahwa kita berbuat baik dengan orang lain dengan berharap kita nanti dapat imbalan. Yap. Iya. Itu dia. Poin banget nih, poin banget. Oke, saya kembali ke WA lagi, ada Tia di Siwalan yang juga gabung. Dengerin obrolan tentang tahu jadi ingin tahu banyak nih. Wah, inovasi produk kayak produknya kayaknya keren-keren tuh. Itu gimana prosesnya dalam berinovasi? Terus ada nggak sih timnya, terutama untuk riset atau bagaimana gitu Bu? Jadi si Mbak Tia ini kayaknya penasaran inovasi produknya apa aja. Terus proses dalam berinovasi itu awalnya gimana sih kok bisa nemu gitu loh? Nemu gitu ya. Ada risetnya kah? Ada atau mungkin nyoba-nyoba aja gitu, iseng gitu? Kita pakai sistem ATM ya. Karena tahu itu kan sebenarnya orang tahu itu adalah lauk. Lauk, betul. Lauk yang hanya bisa dimasak dan digoreng. Seperti itu. Ternyata tahu bisa jadi minuman, bisa jadi makanan manis, bisa jadi makanan gurih. Okay. Kalau makanan pedas biasa kali ya, karena kan tahu kopio, tahu crispy itu juga pedas ya. Betul. Seperti itu. Jadi kita untuk tim saya dan suami seperti itu, trial and error, iya. Jadi kira-kira jadi apa lagi nih? Jadi tidak hanya sampai di tadi es kopior aja, kemudian kita terus mencari apa ya yang bisa dijadikan makanan olahan selain es kopior dan puding tahu. Ternyata tadi es krim tahu bisa, kemudian donat tahu bisa. Dari donat tahu terus apalagi ya idenya ya? Kita terus kembangkan. Apalagi ya kita trial. Oh ini bisa, oh ini bisa, ini bisa, seperti itu. Kemarin ada tantangan, Mbak bisa nggak bikin kue kering dari olahan tahu? Bisa. Kue kering. Bisa. Seperti itu. Bisa bayangin. Bisa bayangin. Padahal kan tahu itu kan relatif lebih lebih banyak air daripada tempe kan? Iya betul. Justru dari situlah kelebihannya di situ. Dan memang kelebihannya makanan olahan tahu itu apa sih? Kelebihannya satu kayak akan protein nabati. Yang kedua teksturnya lebih lembut kalau untuk dijadikan donat, brownies itu lebih lembut. Kalau untuk di perkuean ya lebih lembut teksturnya. Kemudian yang jelas itu seratnya bagus ya untuk kita. Karena protein kan kayak akan protein nabatinya. Seperti itu. Oke, jadi keren juga ya. Nggak ada tim untuk ngelola itu, inovasi itu. Yang jelas kita mengelola inovasi itu dengan hati. Karena kalau dengan hati nanti hasilnya maksimal. Iya, tipsnya itu. Kalau kita mau menjalankan bisnis itu dengan hati dan istiqomah. Nah itu dia. Kata kunci istiqomah itu yang susah tuh kayaknya. Iya, susah untuk dilakukan, mudah untuk diucapkan. Betul. Jadi kan kok bisa sampai istiqomah itu apa resepnya? Karena cinta. Cinta dengan produk kuliner olahan tahu. Kalau sudah bahkan sampai orang melihat saya Mbak Fafa, oh tahu ya. Oh sudah sampai segitunya. Brandingnya udah tahu gitu. Mbak Fafa, oh tahu ya, padahal saya nggak bikin tahu. Yang bikin orang lain. Yang bikin orang lain saya mengolah gitu ya. Itu. Seperti itu. Cinta itu mengalahkan segalanya. Iya, kalau kita mau berbisnis, kalau kita nggak dilandasi dengan hal yang positif tadi ya, kita cinta dengan bisnis kita, itu nanti akan ketika kita pas nyun sewu, apalagi pada saat ekonomi goncang gitu ya, dompetnya udah mulai menipis, kami pasti kok itu bisnisnya rame ya, aku mau beralih ke situ aja deh.
Pasti kan akan seperti itu. Tapi kalau kita menikmatinya dengan penuh rasa cinta dan bagaimana tinggal nanti strateginya kita apa, pasti akan terus berproses. Alhamdulillah sudah jalan 3 tahun ini. 3 tahun. Jalan 3 tahun. Dahsyat. Masih, tapi perjalanan kayaknya masih panjang ya. Masih panjang. 3 tahun. Iya. Di saat perekonomian yang seperti ini dan bisnis-bisnis lain bermunculan ya. Iya. Nah, ngomongin soal bisnis yang lain kan otomatis kan jadi kan ngerasa tertantang juga untuk bisa bukan ngalahin persaingan sih, Iya, betul. lebih ke gimana ini tetap bisa bertahan dan kemudian diterima Betul, gitu ya. Nah, betul. itu gimana tuh, Bu Fafa? Jadilah diri kita. Jadi kita punya produk yang memang itu beda dari yang lain. Alhamdulillah saya terjun di bisnis olahan tahu itu sangat beda dari yang lain. Bahkan di kota lain nggak ada. Yang tadi ya mungkin kalau tahu Sumedang itu udah biasa gitu ya. Tapi kalau olahan tahu kayaknya baru di Pekalongan ya adanya. Seperti itu. Jadi di situ mencoba untuk selalu belajar. Belajar dari berbagai macam dan mencoba untuk tidak mudah tergiur dengan bisnis-bisnis lain yang menggiurkan sesaat. Karena setiap bisnis pasti akan ada masanya. Tadi yang saya bilang seperti roller coaster, kadang naik, kadang turun, kadang kebanting gitu ya. Oke. Jadi pada saat kebanting jangan terus menyerah putus asa. Kita lebih flashback lagi. Oke, ini menarik nih. Ada kata kunci jangan mudah tergiur dengan bisnis yang lain. Biasanya kalau iming-iming kan kadang-kadang kita tergiur itu bukan karena bisnisnya sih sebenarnya. Ada iming-iming itu tadi. Wah, kalau kamu invest ke sini dapat keuntungannya sekian. Nah, itu tadi. Ada %. Gitu. Wah, ya udah nih kayaknya lebih menjanjikan nih karena aku tinggal ongkang-ongkang tapi dapat duit gitu. Wah, sekarang kan pengennya punya uang banyak. Terus kerjanya nggak banyak gitu. Iya, pokoknya yang nyantai, rebahan tapi duit uang datang terus. Berasa di surga ya. Logis aja deh gitu. Yang logis aja deh. Pokoknya kita harus berpikir logis dalam urusan bisnis, dalam urusan dunia itu harus logis. Iya. Karena bagaimanapun juga tanpa usaha ya kita mau jalan kemana, mau nyampe manapun nggak nyampe kan. Iya, ya? betul. Betul. Itu. Oke, ada yang gabung lagi di WA aku ini banyak banget nih sebenarnya. Wah, menarik berarti ya. Mbak Tia ini sampai yang keduanya. Oh ini tadi udah Bu Uni ini dari Padukuhan Keraton. Kak mau nanya Kampung Tahu itu daerah mana? Nah tadi sudah disebutkan sama Bu Fafa bahwa Kampung Tahu yang dimaksud ini di daerah Bojong di mana Bu? Babalan Lor. Iya. Babalan Lor. Jadi desa yang suka bal-balan Bu ya. Babalan Lor. Oh, di Babalan Lor. Nah, itu Bu nih ya. Kalau misalkan penasaran datang aja. Iya, datang misalkan belum masih penasaran lagi, minta bisa nyari kontak ke kami. Nanti akan kami hubungkan dengan Bu Fafa gitu ya. Bu Uni gitu. Terus ada Nur di Bu Nur di Wiradesa nih ya. Tadi saya sempat mendengar ada Kampung Tahu yaitu membangun dan mengelolanya bagaimana ya. Terus kalau dampak ke bisnis personalnya seperti apa? Nah, ini baru pertanyaan nih. Gimana sih cara awal membangunnya? Betul. Itu gimana Bu? Kampung Tahu itu berdirinya sebenarnya awalnya bukan Kampung Tahu namanya. Apa itu? Tahun 2013 itu ada bantuan dari pemerintah. Waktu itu namanya PNPM ya. Waktu itu yang PNPM kalau nggak salah ya. Dulu, ya betul. Waktu itu yang merintis kebetulan bapak mertua saya bersama tim dari desa. Itu dapat bantuan 1M untuk mengelola satu kampung yang memang itu tempat itu yang memang perlu dikembangkan karena waktu itu namanya Gang Rungsek. Nama terkenalnya itu Gang Rungsek di Babalan Lor, masih masuk Babalan Lor. Pokoknya kumuh gitu ya. Konotasinya kan kumuh. Kemudian dari sudah kelihatan lah ya. Nah di situ memang iya. Waktu itu pendidikan masyarakatnya juga masih menengah ke bawah. Dan memang rata-rata adalah pedagang tahu. Waktu itu sungainya masih kotor sekali.
Oh. Dulu konsennya adalah di sungainya, perbaikan sungai. Awalnya di ya? situ. Oke. Karena waktu itu limbah tahunya dibuang ke sungai, kemudian limbah rumah tangga, mandi di sungai. Ampun. Gak kebayang. Waktu itu. But, alhamdulillah dapat bantuan dari pemerintah yang 1M itu dikelola. Lahirlah karena kebetulan kebanyakan adalah pengusaha tahu, jadilah Kampung Tahu. Slogan kami adalah Kampung Tahu Ramah Lingkungan. Kampung Tahu Ramah Lingkungan. Iya. Wih, keren ya. Iya. Maksudnya ini kan bisnis yang boleh dibilang ditemukan secara tidak sengaja. Iya. Dan itu iya, di bawah naungan BKM. Kebetulan saya juga pengurus BKM. Oh. Ya, BKM Margo Mulyo. Mantap, Iya. mantap. Waktu itu programnya selesai 2015. Itu dapat bantuan lagi. Dapat bantuan lagi karena pada saat disurvei sama Bank Dunia tempat kita layak untuk mendapat bantuan lagi, karena kemarin dapat 1M aja udah berhasil seperti ini, apalagi jadi nggak eman-eman dapat bantuan lagi, dan alhamdulillah bisa untuk membangun secara layak seperti itu, dan tidak hanya membangun secara infrastruktur, tapi yang paling berat adalah membangun SDM-nya. betul pola pikir masyarakat sekitar. Pastikan ngeyel gitu ya waktu itu ya. Bagaimana mengedukasi masyarakat sekitar agar tidak membuang sampah sembarangan, agar tidak membuang sampah di sungai. Iya. Nah kan itu butuh berapa lama? Oh lama, sampai sekarang. Masih. Iya. Masih proses Bagaimana terus mengedukasi? Karena secara tulisan aja itu mental seperti itu. Emang mau kali ditulisi yang buang sampah nanti Miskin 7 turunan. Katakanlah seperti itu, atau misalkan nanti diuntal jin atau apa, tetap nggak mempan gitu. Betul. Tapi memang iya ya, masyarakat ya memang SDM, pola pikir masyarakat itu yang bukan kadangkala lagi, emang itu sudah rahasia umum kayaknya. Iya betul. Dan itu menjadi PR kita semua. Kadang dari masyarakat Kampung Tahu sudah sadar nih tidak membuang sampah di sekitaran sungai. Nah kita kan sungainya tengah-tengah, ada yang di atasnya lagi. Di atasnya lagi yang kita udah nggak buang sampah. Dari atasnya kasur, bantal itu ya. Sampai kulkas, Bu. Jadi memang harus edukasi tidak hanya dari tengah-tengah atau dari bawah, tapi juga dari atas. Iya ya. Bahasanya dari hulu ke hilir. Hulu ke hilir, benar. Seperti itu. Itu ya PR-nya emang berat juga. Betul. Jadi itu. Alhamdulillah Kampung Tahunya masih ada sampai sekarang, dan kita masih sering mendapat kunjungan. Kemarin terakhir dari guru-guru SMP 1 Wiradesa belajar tentang pupuk kompos. Seperti itu ya. Ada juga. Ada. Karena dari program pemerintah tadi memang akhirnya lahir beberapa program-program ya. Satu tadi wisata edukasi, pengenalan tentang produk olahan tahu, dan juga bagaimana proses pembuatan tahu. Kemudian kalau untuk ini edukasinya dari mulai anak PAUD sampai ibu-ibu dan bapak-bapak, seperti semua kalangan masuk seperti itu. Alhamdulillah sebelum pandemi itu ramai sekali. Kita memang sempat terpuruk pada saat pandemi. Terpuruknya bukan karena akhirnya sepi, nggak ada yang kunjungan ya, karena emang nggak boleh diperbolehkan ya. Hampir 2 tahun kita benar-benar off. 3 tahun malahan. Dari 2021 baru kembali aktif 2023. Baru kemarin ya. Baru kemarin aja, dan itu pun belum baru, maksudnya banyak yang belum tahu, dikiranya kan belum buka lagi ya. Saya aja baru tahu loh, Bu, nama Kampung Tahu di Bojong iya. itu. Saking kurang jalan-jalannya kurang jauh. Jalan-jalannya mungkin kejauhan, Bu. Kejauhan ya. Jadi kelompatan gitu ya. Kelompatan. Sering main ke Petong tapi nggak mampir ke Bojong kan kebangetan gitu ya. Betul. Harusnya mampir dulu ke Bojong gitu. Nah, kalau itu tadi anak-anak SMP 1 Wiradesa ini kan belajar pupuk pengolahan pupuk kompos. Itu memang ada program untuk yang itu, Bu, istilahnya apa ya? TPS 3R. Oh. Ya. Oke, jadi ada kaitannya nggak sih, Bu, dengan Kampung Tahu itu kalau di pupuk komposnya? Ada kaitannya. Jadi itu memang satu rangkaian program yang dari pemerintah itu. TPS 3R itu kan tadi kita nggak boleh buang sampah nih di sungai. Otomatis masyarakat kan mencari solusi. Solusinya apa dong? Kan nggak boleh. Dibakar nggak boleh.
Di timur apalagi kan merusak kontur tanah ya. Akhirnya itu tadi dengan adanya TPS 3R. Jadi sampah-sampahnya dipilih-pilih, yang organik itu menjadi pupuk, yang tidak organik atau anorganik dikirim ke TPS yang di Kabupaten Pekalongan seperti itu. Nah ini keren. Jadi ketika mengelola bantuan dari pemerintah dengan hati dan dengan baik, insya Allah menjadi hal yang baik juga seperti itu. Ini dia kuncinya, kalau dapat bantuan itu ya dikelola dengan hati. Ini nih ngeri nih kalau ini jurang banget nih. Oke deh, saya ke WA aja dulu deh. Ngeri. Sensitif ya. Bahasaku yang terlalu sensitif sih. Ada Andri di Tirto. Selamat siang RKB, mau nanya nih bisnis olahan tahunya. Terus maksudnya bisnis olahan tahunya itu stok tahunya produksi sendiri atau ambil dari mana? Itu satu. Iya. Terus kemudian namanya bisnis kuliner kan pasti ada limbahnya. Nah gimana tuh mengolah limbahnya? Oke. Wah ini banyak yang gabung ya siang ini. Wah seru nih. Kalau tahunya dari mana itu, Bu? Ini salah satu menjadi awal menjadi keinginan untuk membuat olahan tahu, karena kan waktu itu harga kedelai mahal tapi harga tahunya murah. Waktu 2021 itu kedelai lagi mahal-mahalnya. Betul. Sama dengan sekilo beras sekarang ya. Ngeri banget. Ngeri banget. Sedangkan tahu orang nggak mau beli dengan harga yang mahal, harganya murah kan, kasihan juga. Akhirnya dari situ kami mengambil tahunya dari pengrajin tahu di sekitar. Karena saya kan produksinya olahan ya, bukan produksi tahunya. Jadi kalau produksi tahunya saingan ya. Terus siapa yang mengolahnya gitu. Jadi salah satunya itu. Yang kedua, mengedukasi masyarakat sekitar bahwa tahu itu tidak hanya dijual secara tahu pada umumnya, tetapi bisa untuk olahan-olahan yang lainnya seperti itu. Pernah juga saya memberikan edukasi ke masyarakat sekitar di Kampung Tahu terkait dengan itu, bahwa ini loh ada bisnisnya loh di sini. Ibaratnya kita bisa keluar dari zona ini nih, zona yang nggak nyaman ini, dari tahu yang tadinya 1.500 bagaimana dijual jadi tahu yang 15.000 atau bisa juga sampai 150.000 gitu ya. Iya betul. Istilahnya memberi nilai tambah pada tahu, nilai ekonominya meningkat seperti itu. Bahkan ketika orang apa sih donat tahu, pasti antara donat tahu dan donat biasa akan yang dipilih yang mana? Yang unik kan? Yang aneh. Yang aneh. Sekarang orang kan pilihnya yang aneh-aneh. Betul. Karena kehidupan mereka juga aneh. Gen Z ya, generasi Z kan sukanya yang aneh-aneh gitu ya. Mereka itu sebenarnya udah menjadi ini poin plusnya seperti itu. Cuman kadang Mbak lah sing Pak Tumbas sopo yang mau beli siapa itu. Nah itu cara meyakinkan, jenengan kan pasti akan ditanya tuh sama masyarakat pada betul, waktu itu. Sudah ditanya malah. Terus aku dodole karo sopo gitu kan. Piye carane dodolane kan pasti gitu. Terus sama gitu. itu gimana tuh? Sedangkan harganya nih mahal gitu ya. Kan pasti orientasi orang jualan, yang namanya orang jualan apalagi dengan sistem bisnis yang tradisional, kan orientasinya yang penting saya bikin produk, yang beli adalah tetangga. Betul. Ya kan, nggak mikir bahwa kalau kita bikin produk sebisa mungkin yang beli adalah orang Amerika gitu. Nah itu poin plus itu, harapannya seperti itu ya. Itu jadi bukan lagi pembeli yang domestik ataupun yang wilayahnya sesempit itu, tapi bila perlu ke produk yang beli bayarnya itu dari luar daerah, dari bila perlu luar negeri gitu ya, luar kota. Kalau produk olahan tahu kami alhamdulillah sudah sampai ke Jogja. Wow. Sudah sampai Tangerang. Mantap. Sudah sampai mana? Sampai lupa. Solo, Jakarta, Kudus, Jakarta. Seperti itu. Keren nih. Jadi memang ini ya. Kembali lagi ke mindset. Mindset bahwa ketika kita memulai bisnis, jangan khawatir bahwa bisnis kita itu udah biasa gitu ya. Tapi justru dari yang kita ambil yang luar biasa agar bisa menjadi bisnis yang luar biasa. Seperti itu. Oke. Masih di pertanyaan yang sama dari Andri di Tirto ini, Bu.
karena bisnisnya adalah kuliner kan ada limbahnya. Semua bisnis ada Iya, limbahnya. ada limbahnya, betul. Terus betul. ngolahnya gimana tuh? Iya, kalau kebetulan kalau olahan tahu kan limbahnya sedikit sekali ya. Iya. Karena kita bahan bakunya kan itu yang bahan bakunya itu langsung kita buat. Limbahnya kan berarti kayak airnya dan sebagainya. Otomatis kan kita ada sumur yang memang kita tidak buang di sungai. Oh. Di Kampung Tahu itu untuk pembuangannya itu adalah di sumur di masing-masing rumah tangga, sumur resapan. Oh, ada sumur resapan. Jadi memang untuk limbahnya kami buang di situ. Apalagi kalau untuk limbah tahu itu ada sumur khusus limbah tahu, dan itu dikelola limbah tahunya untuk menjadi sumur biogas, namanya sumur biogas. Itu diolah jadi gas. Udah jadi, Bu? Sudah jadi. Cuman itu kan dari 2013 ya. Yang namanya alat elektronik ada masa ausnya ya. Dan itu harganya mahal. Jadi pembuangannya masih di situ, tapi belum, karena ada beberapa, karena udah 10 tahun lebih 10 tahun lebih, jadi ada kerusakan. Waktu masih baru itu sudah disalurkan ke rumah-rumah warga jadi biogas. Keren ya. Jadi biogas. Ini dia nih yang perlu diperhatikan ya. Iya. Jadi di tempat kami walaupun kampung tahu, tapi pas musim sungainya nggak ada airnya atau musim kering itu nggak akan bau limbah tahu. Oh, sudah jadi biogas itu tadi iya, ya. Sudah ada sumurnya. Ya. Keren nih. Kayaknya jadi percontohan banget nih. Iya. Iya. Karena memang di Kabupaten Pekalongan itu kampung tahu yang masih eksis sampai sekarang. Asik. Iya, saat yang lain waktu itu barengan kami itu ada beberapa kampung-kampung yang baru dan yang masih eksis sampai sekarang adalah kampung tahu. Ini kayaknya kampungnya seru banget sih, Bu. Kalau ya. dengar cerita dari Ibu tuh, saya membayangkan ini kampung keren banget. Istilahnya, oke, masyarakatnya mungkin sebagian sudah mulai sadar, mungkin sebagian masih belum. Tapi paling tidak ada orang-orang yang tergerak untuk ikut gitu loh. Keren banget loh, Bu. Dan itu memang kita tanpa digaji ya. Nah, itu dia. Itu dia yang mahal kan itunya. Kalau semuanya sudah serba berbayar kan ya wajar gitu kan. Nah, ini kalau di Kampung Tahu itu ada pemandunya. Kita ada pemandunya. Satu tim. Tim pemandu Kampung Tahu. Ada. Iya, betul. Penasaran nih sama timnya. Iya. Kapan-kapan boleh main ke sana. Harus ini. Cuman kadang di sini membangun itu mudah. Betul. Mengelola itu yang penuh perjuangan. Nah, itu dia. Seperti itu. Kadang tim kita udah sekitar lingkungannya sudah bersih, sudah dibersihkan dengan rajin. Yang membersihkan ada, yang ngotorin juga ada. Tapi ya ini dia, kalau hal seperti ini memang sebenarnya perlu yang namanya regenerasi lewat pengkaderan. Iya, ada nggak, Bu? Ada. Sudah terpikirkan sudah. itu ya? Iya, dan alhamdulillah untuk pemudanya sudah mulai tergerak untuk ikut membangun. Karena yang paling penting adalah pemudanya. Iya. Generasi Z. Jadi awalnya memang Nyon Sewu usianya yang mengelola itu di atas saya semua. Saya termasuk yang paling muda waktu itu. Dan alhamdulillah semakin karena kita lebih ke contoh ya, action kita tidak banyak cakap tapi actionnya kita sebagai tim pemandu Kampung Tahu, alhamdulillah sekitar terutama pemuda-pemuda yang di sekitar Kampung Tahu itu sekarang tergerak untuk bareng-bareng mengelola Kampung Tahu. Itu pemuda usia berapa? Mulai dari usia 15. Iya, itu sudah mulai tergerak untuk ikut memandu ketika ada kunjungan, ikut mempromosikan seperti itu. Jadi memang ya itu keikhlasan mereka. Iya sih. Tanpa harus dipaksa. Iya sih, memang anak muda sekarang kayaknya vibe-nya ke arah sana. Iya. Generasi Z itu bukan berarti mereka generasi mager ya sebenarnya, tapi mereka itu butuh ada yang ngajak, terus gandeng, yuk ini loh ada yang bisa kamu kerjakan. Mereka mau kok. Iya, betul. Dan itu sudah alhamdulillah di Kampung Tahu sudah berjalan. Kapan-kapan saya tak ajak teman-teman saya yang boleh, anak-anak muda, anak-anak Gen Z ya, ke sana, Bu. Kita ada tempatnya, misal mau untuk kegiatan di situ juga boleh seperti itu. Karena saya juga mengelola di anak-anak muda di kota. Oh gitu. Iya. Boleh. Jadi nanti kapan-kapan deh nanti saya akan ajak mereka untuk datang ke Ibu, terus
belajar tuh sama anak-anak muda di sana. Kami tunggu. Terus udah 1 jam ya? Iya 1 jam tuh. Aduh, ini gimana nih? Mau kita lanjutin atau gimana nih? Masih ada 2 penanya sih Bu. Oh iya, monggo ikut aja. 2 dulu ya. Iya. 2 ini jawaban singkat-singkat aja deh Bu kayaknya. Oke. Dari Mas Rauf di Kraton, gimana strategi penerapan harganya? Nyasar ke segmen mana saja? Wah ini kalau harga gimana nih Bu? Kalau harga otomatis kita di sini kita kan namanya jualan otomatis mencari keuntungan ya. Oh ya harus ada HPP-nya ya, Iya harga bahan pokoknya udah kita kalkulasi sedemikian rupa, tenaga juga dihitung. Kemudian ketika nanti kita menerima delivery order kalau ada delivery order itu dimasukkan ke dalam cost-nya, sehingga timbullah harga seperti itu. Jadi nggak usah khawatir ketika sudah seperti itu, kalau memang kita produknya unik, mau harga berapapun pasti orang tersebut mau. Seperti itu. Pelanggan saya juga ada yang dari Kraton. Ada. Ya orang Kraton udah pernah merasakan donat tahu itu ya. Jangan-jangan ini yang nanya nih. Jadi kita tetap menghitung keuntungan ya seperti itu. Menghitung keuntungannya, kemudian sasarannya siapa semua. Karena kebetulan olahan tahu ini adalah semua orang itu suka, dari yang kalangan anak-anak sampai yang dewasa pun suka, karena produk olahan kita itu macam-macam seperti itu. Tidak hanya donat tahu saja, tidak hanya brownies tahu saja, tetapi bisa dikatakan kalau ini musim hujan nih, berarti butuh yang cemilan-cemilan yang mengenyangkan. Waktu pas kemarin musim kemarau kita ada minuman yang menyegarkan seperti itu. Jadi ada pilihannya seperti itu. Berarti mengelola sesuai dengan musim juga ya Bu ya. Iya, karena kebetulan makanannya itu ada, tinggal pilih aja nih mau yang mana. Iya, benar. Oke, 1 pertanyaan terakhir dari Nina di Padozuki. Ini bisnisnya ada tokonya atau pesan online ya? Bisa pesan partai besar. Ini online Mbak Nina ya. Iya. Mbak Nina atau Bu Nina nih. Tapi lebih enak manggilnya Mbak sih. Online. Kalau mau pesan online di mana Bu? Nanti ada nomor WA-nya di gitu WA. WA ya. Iya. Kita ada IG-nya. Fafa Frozen Food Kamta namanya. Fafa Frozen Food Kamta. Tapi lebih cepat responnya di WA. Di WA. Partai besar bisa. Kita pernah dapat partai besar, itu dari pemerintah Kabupaten Pekalongan, karena juga pemerintah Kabupaten Pekalongan juga sangat konsen dalam hal UMKM ya. Itu sangat mendampingi kita semua. Itu kemarin kita dapat pesanan 250 box donat tahu. 200 box. 250. Untuk oleh-oleh. Waktu itu Kabupaten Pekalongan menjadi tuan rumah acara Musrenbang. Jawa Tengah ya waktu itu. Dan donat tahunya sudah dicicipi sama Pak Ganjar waktu itu. Waktu itu Gubernur Jawa Tengah langsung. Nah, kalau dalam jumlah ribuan siap Bu? Insya Allah siap. Siapa tahu ya, siapa tahu ada misalkan. Alhamdulillah kan sudah mengedukasi masyarakat sekitar yang memang butuh pekerjaan. Resep tetap kami ya, tapi untuk eksekusinya kan bisa yang lain. Gitu ya. Nah ini bisnis yang sebenarnya sangat wise banget nih, karena bisa mengajak orang banyak. Iya betul. Selama orang itu mau diajak. Soalnya sekarang banyak kan nggak mau kerja tapi pengennya mendapat uangnya. Iya, pengennya pokoknya aku yang bagian ini aja deh. Tapi begitu giliran dikasih tanggung jawab, enggak deh. Betul. Oke, Bu Fafa. Pengennya sih terus. Iya, tapi sudah lebih 5 menit ya. Matur nuwun Bu Fafa. Iya, sama-sama. Atas kehadirannya. Dan semoga ada kesempatan lain untuk bisa ngobrol lebih panjang lagi nih Bu. Siap. Penasaran bener, aku penasaran ya. Nanti mungkin bisa tanya rasanya sama Naila. Oke deh. Aku nggak penasaran sama tahunya sih, tapi penasaran gimana caranya mengelola masyarakat gitu loh. Terus sampai mereka punya kesadaran, sampai kemudian mereka bisa bikin membangun bisnis bersama itu loh. Itu kan dahsyat tuh. Iya betul sekali. Tapi masih tetap berjuang kok.
Nah ya harus. Kalau Belum itu selesai. harus. Belum selesai. Ini kan baru tahapan etapa-etapa yang mungkin awal untuk kemudian bisa lebih berkembang lagi. Iya, betul. Gitu. Syukur-syukur bisa menggurita sampai ke sePekalongan, terus bila perlu se-Jawa Tengah, se-Indonesia, bila perlu sedunia kan gitu. Amin. Harapannya seperti itu. Sehingga banyak manfaat positif yang Amin. jenengan tularkan. Baik, matur nuwun Bu atas waktunya. Dan kawan, itulah tadi obrolan ringan aja soal bisnis bersama Bu Fafa tentang bisnis kuliner olahan tahu. Wah, dahsyat. Terima kasih. Iya. Dan kita ketemu lagi di minggu depan.